Oke, seperti yang sudah ada di judul thumbnail video aku kali ini, jadi kali ini aku mau membahas tentang yang namanya menstruasi. Tapi aku membahas di sini bukan karena aku belajar di bidang itu, bukan. Jadi aku benar-benar share berdasarkan pengalaman aku selama ini kayak gitu. Dan mungkin pengalaman aku ini akan berbeda dengan pengalaman teman-teman. Jadi kalau semuanya teman-teman juga punya ilmu yang ingin di-sharingkan, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan aku juga mau disclaimer kalau video aku kali ini tidak disponsori oleh brand manapun. Jadi kalau semuanya nanti aku menyebutkan 1-2 brand itu benar-benar memang karena aku menggunakan produk itu dan karena bukan karena aku dibayar untuk bikin video ini. Seperti itu ya, gengs. Kalau semuanya kalian penasaran atau tertarik dengan video ini, keep on watching. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Jadi gengs, di sini aku tidak akan bercerita atau menjelaskan tentang proses menstruasi dan lain sebagainya, karena aku rasa waktu kita SMP juga udah dijelasin tentang permasalahan itu di materi reproduksi ya waktu itu ya, biologi. Terus kalau nggak gitu kalian bisa cek di Google, itu udah banyak banget artikel yang menjelaskan tentang yang namanya menstruasi. Cuman untuk pengetahuan aja, biasanya banyak juga sih temanku yang tanya masalah siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu setauku ada dibagi 3. Jadi ada siklus rentang waktunya itu 21 sampai 35, tapi ada yang 21, 28, 35. Nah, kalau 21 hari itu jadi 21 hari dari terakhir dia dapat atau menstruasi, di 21 hari kedepannya dia akan menstruasi lagi. Kalau siklus 28 juga itu 28 harinya dia akan menstruasi lagi. Dan yang paling lama adalah siklus yang 35. Tergantung dengan kondisi badan. Kalau semuanya badan kita lagi stres, kadang juga menstruasi bisa datang lebih cepat. Kalau semuanya badan kita capek, olahraga yang berlebihan, kemudian aktivitas yang terlalu berlebihan, itu juga berpengaruh sih kayak gitu. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan di saat kita menstruasi adalah pemilihan pembalut yang tepat. Karena kita tuh nggak pernah tahu ya, aku rasa nggak semua pembalut itu cocok dengan kulit kita. Kita harus tahu banget si kulit kita itu termasuk kulit yang sensitif atau kulit yang bagaimana. Dan kita kan juga tidak tahu nih proses pembuatan pembalut itu tuh kayak gimana. Jadi kadang ada pembalut yang cocok dengan kita, ada pembalut yang tidak cocok dengan kita. Contoh aku sendiri selama di proses menstruasi aku ini, jadi aku pertama kali menstruasi itu di umur 12 ke 13 kalau nggak salah. Nah, waktu itu produk pertama yang aku pakai adalah Hairs Protect, dan itu harus yang warnanya ungu. Karena apa? Kalau Hairs Protect yang warna ungu itu yang dulu banget itu, dia tuh kayak ada garis-garisnya gitu loh di bantalan pembalutnya itu. Jadi dia akan mengurangi atau dia akan nggak bikin bocor samping gitu-gitu sih biasanya. Terus habis itu, dan juga dia gampang dicarinya. Jadi Hairs Protect itu di toko-toko terdekat rumah kalian tuh pasti ada gitu waktu zaman dulu. Terus waktu aku pindah ke kota, itu tuh aku udah agak jarang menemukan yang namanya Hairs Protect. Akhirnya aku pindahlah ke Kotex gitu. Kalau Kotex itu aku juga nyaman. Jadi waktu itu tuh aku pakai Kotex yang original, tapi dia tuh kayak di tengahnya ada bantalan birunya gitu, dan itu menyerap cukup optimal. Habis itu aku pindah ke satu brand lagi itu, tapi selama aku pakai 2 pads ini aku oke ya, maksudnya pembalut 2 ini aku oke aja, nggak pernah ada masalah. Kemudian aku pindah ke Surabaya dan aku coba lagi pembalut, salah satu merek pembalut, karena di sini dia punya panjang yang bervariasi. Jadi kalau aku sendiri selama 7 hari siklus menstruasi aku itu, atau 7 hari aku mens itu, aku tuh harus menggunakan pads yang berbeda-beda atau menggunakan pembalut yang berbeda-beda panjangnya. Nah, tapi setelah aku mencoba si produk ini yang punya variasi agak banyak ini, ternyata awal-awalnya sih oke. Aku coba waktu itu sekitar 3 bulan gitu. Nah, di bulan keempat aku tuh udah ngerasa nggak nyaman sama produk ini, karena sebenarnya udah lama, di bulan ketiganya tuh aku udah ngerasa gitu selalu tidak nyaman gitu loh, selalu merasa nggak nyaman saat aku dapet, entah itu gatal, entah itu di pokoknya nggak enak aja gitu loh, entah itu ada gatal, ada kayak iritasi, ada perih gitu. Aku udah kepikiran, wah masa ini pembalutnya yang bermasalah. Tapi aku nggak coba ganti pembalutnya itu dulu, tapi aku bersihin area kewanitaan itu menggunakan
produk pembersih kewanitaanku yang biasanya aku pakai, yang benar-benar efektif untuk aku kayak gitu. Tapi itu tidak mengurangi rasa tidak nyamannya gitu. Setiap aku pakai tuh selalu kayak nggak enak kayak gitu. Pokoknya sampai akhirnya aku selesai dapat itu rasanya tuh nggak enak gitu loh, bener-bener nggak enak, pokoknya nggak nyaman banget. Sampai selesai dapat masih ada efek tidak enaknya itu. Akhirnya aku pindah lah, coba untuk mencari mencoba satu produk pembalut yang benar-benar semoga aja cocok gitu. Jadi kayak oke lah aku coba gitu, padahal sebenarnya tuh aku nggak begitu percaya awalnya dengan satu merek ini gitu, nggak terlalu percaya. Dan juga pernah sekali pakai karena waktu itu kepepet, aku nggak suka sama waktu bersihinnya. Jadi kalau waktu bersihin itu dia kayak menggumpal jadi kayak jelly gitu, pernah kayak gitu itu. Nah akhirnya aku pakai, tapi aku memilih yang beda jenis kayak gitu kan, jadi dia ada kayak beberapa tipe atau beberapa variasi gitu. Nah aku coba yang variasi dia yang terbaru. Ternyata setelah aku coba ganti di bulan berikutnya ya, berarti ya itu di bulan itu aku ngalamin yang namanya nggak enak itu tadi. Terus di bulan berikutnya aku ganti nih ceritanya, aku ganti dengan pembalut lain, dan ternyata benar pembalut itu mempengaruhi. Saat aku menggunakan produk yang baru ini, aku benar-benar merasa nyaman banget, nyaman senyaman-nyamannya. Nggak ada lagi yang namanya gatal, nggak ada yang lagi yang namanya panas kayak gerah gitu, enggak. Kemudian bocor juga enggak, karena dia juga punya variasi panjang yang berbeda-beda, cuman nggak ada yang 42 cm, cuman adanya yang 35 paling panjang, tapi itu sudah cukup sih menurutku. Dan produk selanjutnya yang harus kita perhatikan juga untuk area kewanitaan itu adalah yang namanya pembersih kewanitaan. Jadi sebenarnya daerah situ itu nggak perlu yang harus pakai sabun. Andaikan pun harus pakai sabun, itu memang harus sabun yang khusus untuk daerah situ karena pH-nya cocok. Jadi kalau pakai sabun mandi kan dia pH-nya untuk kulit badan ya. Kalau di daerah situ usahakan yang pH-nya sesuai dengan daerah itu begitu. Tapi andaikan pun nggak ada sabun, sebenarnya kalian cuci pakai air biasa itu pun sudah bersih sih kayak gitu. Jadi nggak perlu yang pakai sabun kewanitaan. Cuman di saat namanya wanita ya, dan itu di bagian itu tuh kadang sering mengalami yang namanya gatal, keputihan begitu ya kan. Nah untuk mengatasi itu biasanya aku sendiri juga menunjang kebersihan itu dengan sabun kewanitaan, tapi aku gunain di saat memang aku perlu kayak gitu. Kalau sebenarnya aku nggak perlu untuk pakai sabun kewanitaan, ya udah aku nggak pakai gitu. Dan sabun kewanitaan yang menjadi favorit aku banget, dan itu pertama kali pakai terus udah aku cinta aja gitu dan nggak mau ganti. Kayaknya tuh aku kayak gitu ya, kalau sekali dapet apa yang cocok ya udah itu aja gitu ya kan, nggak bosan-bosan. Nah itu adalah produknya Absolute, yang ini produknya. Nah, itu adalah Absolute yang mengandung green tea. Jadi di situ tuh dia ada antioksidannya juga. Kemudian dia ada kandungan susu kalau nggak salah. Jadi bener-bener gentle gitu, mild banget sih untuk area kewanitaan. Dan di saat dibasuhkan dia juga ada efek cooling sensation-nya. Jadi kan itu harus dibusain, terus dibasuhin, ditunggu 2-3 menit gitu. Terus baru ditunggu 1 menit kalau nggak salah. Itu baru dibilas kayak gitu. Nah itu juga nyaman banget sih dipakainya. Jadi kalau semuanya aku lagi gatel karena mungkin kadang kan hal-hal yang mempengaruhi untuk kenapa kok bisa gatel, kenapa kok bisa terjadi keputihan, karena mungkin kita sendiri juga kurang aware untuk menjaga kebersihan area itu kayak gitu. Idealnya kayak semisal kita sering beraktivitas di luar ruangan gitu lah ya, di panas-panasan dan lain sebagainya, biasanya kan akan lebih cepat nih kita berkeringat. Nah itu biasanya tuh idealnya kita harus ganti celana dalam itu 4 jam sekali gitu, 4 jam sekali ganti celana dalam. Kalau semuanya kita di ruangan biasanya 8 jam sekali kita harus ganti kayak gitu. Jangan sampai 2 hari baru ganti gitu, oh my god, enggak, jangan gengs, jangan, bener-bener jangan, itu harus tetap diganti kayak gitu. Oke, itu dia tadi pengetahuan yang bisa aku share ke kalian. Jadi walaupun pengetahuannya terbatas, walaupun ilmunya terbatas, aku bukan profesional di bidang itu, tapi setidaknya akan memberikan manfaat untuk kalian ya. Jadi untuk para cewek-cewek, para adik-adik yang mungkin baru saja mengalami yang namanya menstruasi, harus tahu, wajib tahu, harus mengetahui, harus memahami, pahami kebutuhan kalian, kebutuhan untuk memilih pads, memilih yang namanya
pembersih kewanitaan yang benar, karena itu benar-benar akan menjaga kalian dari yang namanya penyakit-penyakit gitu di daerah itu, seperti itu. Oke, sekian, dan mungkin jika kalian ada masukan, kemudian ada ilmu yang ingin disampaikan ke aku, silakan kalian bisa langsung komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, klik loncengnya juga, biar kalian selalu dapat notifikasi di saat aku bikin video lagi. Oke, sampai jumpa di next video. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Bye bye, I love you all.